semuanya, sama aku hari ini ada kedatangan Pak Hasto, Sekjen dari PDIP. Selamat malam. Selamat malam, Selamat Bandeng. Ya, Feli itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Freddy, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius. Karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu harus dilaporkan kepada KPK. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya sesuai dengan tindak pidana korupsinya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak Hasto. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you, bye. Izin ya Mbak, ini yang terbaru menjadi sorotan itu Felicia Tishu dengan Mas Hasto nih berbincang itu. Salah satunya topiknya membicarakan gratifikasi pejabat dan keluarga. Nah ini kan identik dengan Mas Kaisang juga yang merupakan punya relasi dengan Mbak Felicia juga istilahnya. Kalau dari PDIP seperti apa Mbak? Dia tanya Pak Hasto kan Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama memulai pertemuan silaturahmi. Selamat datang kembali di kajian Land Daily dan kali ini kita akan melihat ya bagaimana situasi yang terjadi pada PDI Perjuangan terutama saat pertemuan Hasto dengan ex kekasih Kaisang. Saya tidak tahu nih maksud apa yang tersirat di dalam ini semua dan memang Puan Maharani sekaliber petinggi partai PDI Perjuangan mengatakan bahwa saya memandang ini adalah sebuah pertemuan pribadi. Beliau bilang kan ini silaturahmi. Ini artinya memang pertemuan tersebut tidak berada langsung dalam naungan Partai PDI Perjuangan. Ada apa gerangankah ini? Memang sekelas sekjen kok disebut pertemuan pribadi. Memang sosok perempuan yang bertemu dengan Hasto ini cukup menyita perhatian karena memang beliau ini adalah mantan kekasih dari Kaisang. Namun saya rasa jika Anda, Hasto Kristianto, menganggap ini pertemuan intrik-intrik politik, maka saya rasa ini sedikit tidak etis ya memang karena ketika kita menghubungkan ranah pribadi kemudian disambung-sambungkan atau digiring opininya ke ranah politik. Tentu saja ini sangat tidak etis sekali rekan-rekan, namun ini hanya opini saya. Boleh setuju dan boleh tidak, dan sebagian masyarakat pun menganggap ini apa-apaan di saat yang lain sibuk berbenah diri untuk kemajuan rakyat, kok ini malah begini. Begitulah kira-kira keresahan masyarakat dan bahkan Puan langsung bersih-bersih tuh. Beliau katakan ini saya melihat pertemuan pribadi lah. Langsung saja kita simak pemaparan lebih lanjut. Baru-baru ini ada foto bareng sama Mbak Tisu, itu tuh terus pakai jaket kader juga. Apakah sudah masuk PDI Perjuangan? Terus captionnya kan membahas masa lalu. Apa kira-kira yang dibahas? Apakah termasuk juga soal gratifikasinya Kaisang? Ya saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan.
Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia. Sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi berkaitan dengan gratifikasi nggak sih Mas Hasto, salah satunya yang disampaikan? Ya, saya juga kaget tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya, saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut itu kan berkaitan proses hukum. Informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Soal jaket yang dipakainya Pak, apakah merapat ke partai jadi kader juga atau saya partai? Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan, dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket, langsung dipakai, dan itulah mengobarkan juga semangat keberanian untuk ikut bersama-sama ya menegakkan demokrasi di Republik ini. Mas, ini kan yang juga lagi ramai, ada Wong Cilik yang habis dikata-katain sama Gus Miftah sebagai partai yang memang membela Wong Cilik. Ada tanggapan soal itu atau misalnya mendesak atau memecat Gus Miftah dari posisi? Ya, ini memberikan suatu energi bagi kami untuk semakin turun, kemudian menggalang mereka, karena begitu mudahnya Wong Cilik termasuk pedagang es kemudian dilecehkan, diperlakukan dengan cara-cara seperti itu. Tapi saya lihat Gus Miftah kan juga sudah minta maaf dan kemudian juga melakukan berbagai langkah-langkah koreksi. Ini yang kita harapkan. Maka buat Wong Cilik jangan pernah ragu bahwa martabatnya itu adalah sebagai warga negara Indonesia, punya hak yang sama dengan yang lainnya, dan melalui pemilu inilah kita wujudkan bahwa satu suara pedagang es itu sama.